Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Nikmal Faiz ASMPDI dan teman-teman semua yang saya cintai. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan Dina Alawiyah dan Muhammad Fajar Bahrudin Yusuf. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang akad kerjasama mudharabah dan musyarakah. A. Pengertian mudharabah dan musyarakah. 1. Pengertian mudharabah. Mudharabah berasal dari kata ad-darbu fil ardi, yaitu berjalan di muka bumi. Sedangkan menurut istilah fikih, mudharabah ialah akad perjanjian atau jasa kerja sama usaha antara kedua belah pihak yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Yang kedua, pengertian musyarakah. Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Menurut Dewan Syariah Nasional atau MUI, mendefinisikan musyarakah adalah sebagian akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Yang B. Dasar-dasar hukum mudharabah dan musyarakah. 1. Dasar hukum mudharabah itu melandasi Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas, dan kaidah fikih. Yang kedua, dasar hukum musyarakah itu meliputi Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma. Yang C. Syarat dan rukun mudharabah dan musyarakah. 1. Syarat dan rukun mudharabah. Sebagai sebuah akad, mudharabah memiliki syarat dan rukun iman. An-Nawawi menyebutkan bahwa mudharabah memiliki 5 rukun. Yang pertama modal, yang kedua jenis usaha, yang ketiga keuntungan, yang keempat sihot atau pelafalan transaksi, yang kelima dua pelaku transaksi yaitu pemilik modal dan pengelola. Sedangkan syarat-syarat dalam mudharabah ialah sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan dana atau sahibul mal, dan pengelola bisa disebut mudharib harus cakap hukum. Yang kedua, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Yang ketiga, modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan usaha yang tujuan syarat. Yang keempat, keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal syarat keuntungan. Yang kelima, kegiatan usaha oleh pengelola sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana. Lanjut, yang kedua, syarat dan rukun musyarakah. Rukun dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah. Yang A. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah ada 4. 1. Pelaku terdiri para mitra. Yang kedua, objek musyarakah berupa modal dan kerja. Yang ketiga, ijab qabul. Yang keempat, nisbah keuntungan atau bagi hasil. Yang B. Ketentuan syariah. 1. Pelaku mitra harus cakap hukum dan balik. Yang kedua, objek musyarakah. Lanjut, yang C. Modal. Modal meliputi 1. Modal yang diberikan harus tunai. Yang kedua, modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, aset perdagangan, atau aset-aset tak terwujud seperti hak paten dan lisensi. Yang ketiga, aplikasi modal yang diserahkan dalam bentuk non-kas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama. Yang keempat, modal para mitra harus dicampur, tidak boleh dipisah. Lanjut, yang D. Kerja. Yang pertama, 1. Partisipasi mitra merupakan dasar pelaksanaan musyarakah.
Yang kedua, tidak dibenarkan jika salah satu mitra tidak ikut berpartisipasi. Yang ketiga, setiap mitra bekerja atas dirinya atau memiliki mitra, mewakili mitra. Yang keempat, meskipun porsi mitra yang satu dengan yang lain tidak harus sama, mitra yang bekerja lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan lebih besar. Lanjut yang ijab kabul. Ijab kabul di sini adalah pernyataan tertulis dan ekspresi saling ridho antara para pelaku akad. Yang F, nisbah. Satu, pembagian keuntungan harus disepakati oleh para mitra. Yang kedua, perubahan nisbah harus disepakati para mitra. Yang G, keuntungan yang dibagi tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realita keuntungan. Lanjut yang H, berakhirnya akad musyarakah. Yang pertama, jika salah satu pihak menghentikan akad. Yang kedua, salah seorang mitra meninggal atau hilang akal, maka dalam hal ini bisa digantikan oleh para ahli waris jika disetujui oleh para mitra lainnya. Yang ketiga, modal musyarakah habis. Lanjut yang D, pembagian mudharabah dan musyarakah. 1. Pembagian mudharabah. Akad mudharabah dibagi menjadi 2 jika dilihat dari segi transaksi, yaitu yang pertama mudharabah mutalaqah, yang kedua mudharabah muqayyadah, dan lanjutnya yang kedua pembagian musyarakah. 1. Jenis akad musyarakah berdasarkan eksistensi terdiri dari A. Syirkah al-milk atau perkongsian. Yang B. Syirkah al-uqud, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk kerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Lanjut, musyarakah berdasarkan PSAK terdiri dari A. Musyarakah permanen. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlah tetap hingga akhir masa akad. Yang B. Musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah. Apa sih musyarakah menurun? Musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan para akhir masa akad mitra lainnya tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Lanjut yang E, implikasi akad mudharabah dan musyarakah. Implikasi akad mudharabah. 1. Aplikasi mudharabah di perbankan syariah. Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan perdagangan. Al-mudharabah diterapkan pada 1. Tabungan terjangka, 2. Deposito, yang ketiga pembiayaan modal kerja, yang keempat investasi khusus. Dan aplikasi mudharabah selain di perbankan syariah itu apa saja sih? Bagi hasil untuk akad mudharabah musyarakah, ketentuan bagi hasil untuk akad jenis ini dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu yang pertama hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana sebagai musytarik dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Yang B, hasil investasi dibagi di antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Aplikasi akad musyarakah. 1. Aplikasi musyarakah di perbankan syariah. Investasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan seperti pembiayaan proyek dan pembiayaan modal ventura. Yang kedua, aplikasi musyarakah selain di perbankan syariah. Pembiayaan dengan akad musyarakah bisa juga dilakukan di luar perbankan syariah. Seringkali ada ide usaha dari seseorang, namun modal yang diperlukan tidak mencukupi. Maka orang yang memiliki ide tersebut mencari mitra yang mau diajak kerjasama
baik dari segi permodalan maupun pelaksanaannya, sehingga terjadilah kerjasama usaha antara beberapa orang dengan kesepakatan ditentukan di awal mengenai pernyataan modal dan bagi hasilnya. Seperti ini dapat dilakukan misalnya pada usaha penggilingan padi, pertanian, perkebunan, peternakan, usaha dagang, dan industri kecil. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.